dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat, itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama, imamun adil, yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum,
Pak, di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah. Ayo imam pimpin solat. Sepakati dulu kita mau solat apa, rakaatnya berapa, surah yang mau dibaca apa, pakai sujud tilawah apa tidak, supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat.